Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, kembali lagi dengan saya Pendeta Dede Daniel dalam renungan malam. Dan sepanjang bulan Desember ini saya membagikan renungan mengenai pengertian mengapa Yesus harus lahir sebagai manusia. Ini adalah makna kelahiran Kristus yang harus kita mengerti. Dan sudah begitu banyak hal yang saya bisa share. Dan hari ini Minggu 22 Desember 2024, saya percaya saudara tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara, kita semua sudah beribadah dan melayani, dan mungkin ada beberapa gereja yang merayakan Natal pada hari Minggu ini. Saya mengucapkan selamat hari Natal untuk semua yang merayakan Natal pada hari 22 Desember ini. Dan kita bersyukur tentunya kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan dan belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dengan judul Natal, lahirnya Sang Juru Selamat. Lukas 2 ayat 11 di sana dikatakan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kalau saudara nanti membaca ayat yang ke-10, ini adalah pesan Natal dari malaikat kepada gembala-gembala di padang. Ayat 10 menyatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan apa? Karena telah lahir bagimu, bagi kita semua, Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, kalau saudara mau mencari sumber sukacita yang baik dalam hidup kita, maka mengerti Yesus sebagai Juru Selamat harusnya membawa sukacita di hati kita. Kenapa? Karena kelahiran Yesus itu membawa kesukaan. Kesukaan bagi dunia, bukan hanya bagi individu, tapi seluruh dunia dan umat manusia. Kenapa? Karena manusia ini udah ditutupi dan diselimuti oleh dosa. Namun saat Kristus lahir, ada kabar baik bahwa Juru Selamat sudah lahir. Artinya Tuhan berinisiatif untuk menjadi manusia dan menyelamatkan manusia dari dosa. Saudara, ada begitu banyak ayat-ayat yang kita bisa baca dan jumpai mengenai Yesus sebagai Juru Selamat ini. Beberapa di antaranya misalnya dalam Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sekali lagi, namanya saja sudah jelas bahwa dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Namanya adalah Yesus. Lalu dalam kisah percakapan Tuhan Yesus dengan seorang wanita di sumur Yakub, Yohanes 4 ayat 42. Setelah wanita ini bertobat, berjumpa dengan Yesus, dia menginjil dengan luar biasa di daerah tempat di mana ia tinggal, dan banyak orang percaya. Lalu ayat 42 dikatakan, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar Juru Selamat dunia. Wow, luar biasa. Yesus adalah benar-benar Juru Selamat dunia yang menyelamatkan manusia dan dunia dari dosa. Lalu nanti pada saat para rasul dihadapkan dengan mahkamah agama, ya, Petrus dan teman-temannya berkata dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 31, dialah yang ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan Juru Selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kita tahu kisah ini mereka dilarang untuk memberitakan Yesus Sang Juru Selamat. Tapi mereka berkata, kami harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Jadi saudara, semua ayat-ayat ini menggambarkan bahwa kelahiran Kristus bukan hanya sekedar lahirnya seorang bayi, tapi
kelahiran Yesus adalah lahirnya seorang tokoh yang sangat luar biasa, yaitu Yesus sebagai juru selamat dunia. Sehingga saudara dan saya tidak lagi hidup dalam kekelaman. Ada masa depan yang indah saat kita percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan dosa kita. Karena itu dalam kelahirannya itu hanya baru 25% menggenapi rencana Allah untuk Kristus. Ia masih harus mati, lalu dia bangkit, naik ke surga, dan dia harus datang kembali sebagai Raja. Lalu dengan demikian tugas penyelamatan itu complete. Kita akan menerima tubuh kemuliaan, bumi ini akan diubahkan menjadi langit dan bumi baru. Dan semua itu dimulai dari kelahiran Kristus. Kristus tidak akan mati kalau ia tidak lahir sebagai manusia di dalam daging, karena hanya manusia yang bisa mati. Tuhan tidak bisa mati, karena itu Tuhan harus menambahkan esensi manusia ke dalam pribadinya sebagai Allah di dalam pribadi Kristus. Wah, luar biasa. Biar pengertian ini kembali lagi menambah pengetahuan kita mengapa kita merayakan Natal. Natal is good news yang saudara dan saya harus bagikan kepada orang lain, bahwa Juru Selamat telah lahir, bahkan telah mati untuk menebus dosa kita. Puji Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat, biar kasih Kristus menaungi kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.